Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat fillah yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu rahmati, marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Tentu Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Pastinya. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan, hal-hal baik yang kita lakukan, entah itu membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apakah kita melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Na'udzubillahi min zalik. Ada 3 golongan orang-orang yang menyambut bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang gembira tetapi sedih akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang sakit sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah puasa. Lalu yang ketiga, orang yang benci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang berada di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min zalik. Maka termasuk golongan manakah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, rawi ma anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi ramadhanu falam yufarlah. Celakalah bagi siapa hamba orang yang hidup di bulan Ramadan, yang tinggal di bulan Ramadan, tetapi hingga akhir Ramadan dia belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat fillah yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu rahmati, ada 5 amalan ringan yang Allah anjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya yaitu taliyil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Lalu yang kedua, yaitu berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan serta mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kamu. Agar apa kita disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Lalu yang ketiga, yaitu ibadah beristighfar dan berzikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan berzikir untuk kita agar sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lalu yang keempat, bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan dapat kita lakukan dengan memberi makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kelima, menjaga lisan. Menjaga lisan ini juga termasuk ibadah dalam bulan puasa Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang, tetapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosanya lebih besar daripada berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Beruntunglah bagi kita yang dapat berjumpa pada bulan Ramadan, dapat melaksanakan amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Sedikit atau banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan, tetapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan amalan-amalan tersebut dengan perasaan ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, ria, maka ketahuilah pahalamu akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.